Saudara Hayati itu ya, luar biasa itu apa? Sayang teksnya, ya boy bagian LCD nih ya. Makanya tadi datangnya terlambat ya, gak ikut doa, ada urapan Tuhan. Jangan salah loh saudara, kita ini apa perjuanganmu tadi Mbak Ani kan nyanyi hidup ini sebenarnya saya lebih senengnya menyebutnya bukan banyak masalah ya banyak tantangan. Kalau saya sih pribadi ya saya enggak saya ini berapa kali buat lagu tapi diketawain anak istri saya karena aneh pernah Mas Immanuel juga karena memang ya apa ya sebetulnya kepingin memasukkan pengajaran-pengajaran dalam lagu tapi ya enggak gampang. Kalau bagi saya itu bukan banyak masalah banyak tantangan saudara. Kalau bagi saya, masalah itu baru disebut masalah, menjadi masalah, atau menjadi masalah ketika masalah itu kita permasalahkan. Oh iya, apa saudara, ngerti enggak? Masalah itu, benar enggak? Baru menjadi masalah ketika engkau anggap itu masalah. Oh ini masalah. Saya tadi pagi sharing-sharing sama nyonya. Misalnya enggak punya rumah. Ini pembukaan dulu. Enggak punya rumah, itu masalah atau enggak, saudaraku? Loh, Pak Hari ngomong enggak, suami istri enggak apa-apa. Ada bagi orang itu masalah, bagi orang lain tidak masalah. Kenapa enggak masalah? Aku mau kok, enggak dijadikan masalah. Aku kontrak aja bisa. Enggak punya rumah enggak apa-apa loh. Tapi bagi orang yang, aduh, tetap hidup. Makanya Alkitab mau mengasal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini loh cara berpikir. Orang merasa aku banyak masalah, karena ya itu semua hal itu kamu anggap masalah. Semua hal itu kamu anggap masalah jadi banyak masalah. Saya enggak apa-apa loh enggak kritik lagu tadi ya. Saya suruh buat lagu itu ya enggak bisa. Saya mau bikin lagu, saya isi pengajaran, welek apa, nadanya enggak karu-karuan. Saya pernah diketawain anak saya. Ya enggak jadi gitu loh. Ya apa? Makanya saya kepingin kalau bisa kolaborasi, saya ada pengajaran, buatin lagu misalnya. Yang bagus misalnya. Jadi banyak tantangan. Kalau bagi saya tantangan itu benar tantangan. Perjuangan kita kayak ini tadi aja, keringet dingin semua aja, nyanyi trouble apa. Orang mungkin bisa entah serangan setan atau apa, ya bisa saja. Tapi ya namanya apa elektronik itu sulit dianu ya, tiba-tiba bisa lancar, bisa-bisa enggak lancar, itu memang masalah. Itu tantangan, ya bagi saya, maaf, itu jadi masalah atau enggak? Dipermasalahkan ya masalah, kalau enggak tantangan itu ya harus dihadapi terus, nyanyi ya. Lah sini enggak apa lagunya, enggak keluar ya, saya mau nyanyi apa? Gak metu-metu gitu loh. Ya kan? Ya sudah, dihadapi terus, itu kan tantangan. Gitu loh. Akhirnya toh selesai juga kita nyanyikan gitu saudaraku ya. Dan memang iblis enggak mau kalau anak-anak Tuhan itu bertumbuh, anak-anak Tuhan itu mengenal God in three person. Saya lihat di YouTube ini Bu Petrus kemarin sempat habis khotbah datang saya ini dengerin yang apa sampai enggak dengerin. Saudara kalau enggak kuat enggak usah dengerin ya diskusi debat-debat itu enggak usah lah. Bikin pusing malah kalau ya, dengerin firman Tuhan yang diajarkan oleh hambanya aja ya. Anda perlu punya gembala sendiri. Dan saya bertanggungjawabkan yang saya ajarkan ada ayatnya semua ini. Yang saya tunjukkan ini ada ayatnya semua ini. Sambil ditarik, ketenggengan ngabe, ya ditarik. Ya, jadi nggak usah bingung kalau ada debat-debat di. Dan yang ini lagi rame ini sedikit ya. Kalau Bu Petrus kan kemarin saya sempat nyinggung tentang orang Yahudi ya. Saudara jangan dipikir memang kekristenan itu keselamatan, kekristenan juga ya, bahkan keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi, ya. Ojo ado-ado kok saya buat naruh-naruh barang saya juga. Dan memang harus diakui Yesus sendiri pun ngomong bahwa keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi. Dan memang Yahudi itu adalah apa? Sisa-sisa dari bangsa Israel, dari suku Yehuda dan Benyamin ya, jadi kerajaan Yehuda dulu, yang lainnya sudah punah. Dan Yesus pun lahir dari suku Yehuda ya, dari keturunan Daud. Makanya saudara juga kita harus ya mengerti hal ini. Tetapi jangan salah saudara ya, orang Yahudi yang sekarang ini bahkan sejak dulu itu benci Yesus gitu loh. Makanya Bu Petrus sempat lihat, wah saya sudah enggak tahan denger itu ya, cemoohannya itu loh ya, menjelek-jelekkan. Sampai hari ini bahkan mereka ada kitabnya apa yang ditulis para rabi diperbarui terus, Talmud atau satunya itu apa itu ada namanya, Tanak, bukan Talmud sama ada satunya saya lupa, itu rabi-rabinya yang nulis ya, rabai-rabai itu guru-guru agama mereka itu sempat menuliskan itu bahkan sejak abad 70 mulai ketika kekristenan mulai menguat dan mereka mulai
jadi kecil kan, mereka akhirnya membuat pertemuan, saya lupa tahun 70-an mungkin. Sorry, bukan, 1000 tahun, sehingga mereka buat pertemuan dan di situ mereka sempat mendefinisikan untuk menolak Yesus gitu loh saudaraku ya. Saudara muslim aja masih lumayan loh saudaraku menerima Yesus. Tapi sebagai nabi ya lumayan lah. Lah kalau ini belas nabi aja enggak loh saudaraku. Ini dianggap ditolak, bener ditolak. Ngeluarkan khusus dan ini bukan lahir dari perawan Maria. Saudara muslim aja ngakui ini mujizat kelahirannya ini, cuman enggak percaya sebagai Tuhan gitu aja. Masih mending. Ini parah banget saudaraku. Ya makanya saudara jangan keliru, saya sempat nyinggung minggu lalu kan, hari Kamis ya. Jangan kita ikut-ikutan terus seolah pro Yahudi, pro Palestina. Ini masalah kemanusiaan, saudaraku ya. Kalau memang jahat ya memang, dan mereka itu saya masih apakah mereka ini sama dengan bangsa Yahudi yang di firman Tuhan gitu. Ya memang perlu dipulihkan ya. Tapi ada 3% sih yang orang Yahudi yang memang percaya Yesus, ada baru 3%. Tapi Alkitab menubuatkan kalau seluruh orang Yahudi nanti orang Israel, keturunan Israel ini percaya Yesus, sudah akhir zaman, siap-siap saudara ya, siap-siap koper Anda, nah perlu saya koper, langsung diangkat hidup-hidup di awan-awan ya kita nyanyi minggu lalu. Oke, ya, kalau kita akan belajar karena penting ini saudaraku ya, saya melihat terakhir-terakhir ini, jadi gini, saudara bisa membedakan, banyak diserang kekristenan, kalau udah kuat enggak usah lihat aja, saudara. Ada, saya enggak sebut nama lah, ini lagi rame dia mau melaporkan ada pendeta yang enggak tahan juga, akhirnya nyikat di khotbah juga, bahwa ini setan gitu. Karena memang memutarbalikkan ayat. Ini orang keturunan dan ngakunya mu'alaf dari Kristen, tapi saya enggak yakin. Kalau dia Kristen, kenapa omongannya seperti enggak ngerti Alkitab gitu. Ya minimal sak Kristen-Kristene, sak goblok-gobloknya sidik-sidik ngerti lah alur pemikiran ini enggak. Misalnya contoh, dia kan disetan-setan kan pendeta dari NTT. Ini setan karena mengubah-ubah Alkitab gitu loh, saudara kan ngubah-ubah pengertian Alkitab dirubah. Wah, pokoknya ngerubah Alkitab lah. Dia enggak terima nunjukkan. Ini loh, bukan saya ngerubah. Ya toh, dia nunjukkan LAI. Nah ini saudara, ini kan ketok bukan Kristen beneran ini. LAI itu ada terjemahan tahun berapa dan terjemahan tahun berapa. Ingat tuh, LAI itu Lembaga Alkitab Indonesia. Itu bukan yang membuat Alkitab, tapi menerjemahkan. Oh, terjemahnya diganti-ganti. Kalau LAI mengganti-ganti terjemahan itu bukan mengganti isi Alkitab, tapi mengganti terjemahan. Saya aja sering mengevaluasi terjemahannya kan. Nanti ini ada evaluasi terjemahan juga nanti khotbah saya nanti ini. Karena memang nggak gampang menerjemahkan itu gitu loh ya. Sempat itu ada ini loh LAI aja merubah misalnya kata Tuhan diganti Tuhan. Lah dia nggak ngerti. Tuhan sama Tuhan itu di Alkitab itu pengertiannya sama, bahasa aslinya itu Adonai dan Kurios itu sama, Lord bahasa Inggrisnya, bahasa Jawa sama Gusti. Lah di Indonesia itu enggak ada gitu loh istilah itu, makanya LAI ini kadang-kadang, makanya saudara kalau menemukan di Alkitab ada yang waktu Yesus di dunia, ada yang nyebut Tuhan, ada yang Tuhan, itu memang kesulitan menerjemahkan. Di Indonesia enggak ada. Kalau bahasa Jawa konsisten, Gusti semua. Gusti itu bisa untuk Gusti Allah, bisa untuk Gusti Pangeran, Gusti Prabu, Gusti Patih gitu loh. Lah di Indonesia enggak ada. Mau terjemahkan Tuhan yo, kok sawangane Tuhan kok seolah-olah bukan Tuhan. Jadi diganti sama LAI, dianggap lu dulu ganti-ganti. Enggak ngerti lah, wong Kristen enggak belajar yo, enggak ngerti. Ingat loh, Tuhan sama Tuhan itu pengertiannya sama. Ya cuman bahasa Indonesia ini aja yang seperti Gusti bahasa Jawa. Gusti itu bisa untuk Gusti Allah, Gusti Allah. Ya toh, sama raja itu Gusti Prabu sama-sama Gustinya gitu loh. Cuman yang satu Allah, yang satu manusia. Lah itu AI kesulitan memang terjemahkan ke Indonesia. Kalau bahasa Jawa tidak ada masalah. Jadi bukan diganti Alkitab, itu loh yang ganti-ganti Alkitab. Wes gak ngurus itu ya, kita belajar aja. Yang penting Anda mendalami iman kita bersama. Amin, saudaraku. Dan tinggal di dalamnya. Hari ini kita akan belajar Allah menampakkan diri tetap dalam topik sejak Adam ya, Allah menampakkan diri, menjumpai manusia, bahkan bergaul dengan manusia, berjalan bersama manusia. Hari ini Allah menampakkan diri, minggu lalu kepada siapa? Abraham. Sekarang kepada anaknya yaitu Ishak. Cuman kalau Abraham itu banyak banget, Yakub banyak banget pengalamannya. Kalau Ishak Allah menampakkan diri cuma 2 ayat gitu loh. Ya,
Cuman ada 2 ayat, tetapi dari 2 ayat ini saya mau explore ya, saya mau perdalam supaya Anda bisa dapatkan sesuatu. Sebelum kita masuk kepada Allah menampakkan diri, kalau hari Kamis lalu kita akan kenaikan Yesus ya, sehingga topiknya agak saya ya sesuaikan dengan momennya. Nanti kita juga akan belajar tentang Roh Kudus ya. Saudara nggak usah bingung ya. Kalau seolah-olah ini ada gambar Yesus. Allah kita maha hadir, tidak bisa dibatasi secara fisik. Dia di sini bisa, mau di sana bisa, mau di langit manusia bisa, di Hades bisa, di mana-mana bisa. Berarti apakah ada banyak Yesus? Sekarang saya tanya, Yesus di hati saya ada enggak? Ya, oleh imanmu Kristus di dalam hatimu. Dalam hatinya Pak Hari, ada Pak Asnan, Yesus ada enggak dalam hatinya? Dalam hati Mbak Nilam, Mbak Sari, ada enggak Tuhan Yesus? Ada berapa Yesus kalau gitu? Cuman 1 kan, ini loh, makanya jangan bingung kalau saya gambarkan seperti ini ya. Itu dulu yang harus dipahami. Dan kita hari ini belajar tentang Isa, anggap aja ini Isa nanti istrinya ya, Ribka. Dan nanti kita akan lihat ketika Yesus, maaf ya ini kalau yang ini memang saya agak bedakan. Yang ini Yesus dalam wujud manusia ya. Minggu lalu karena kita belajar kenaikan Yesus, yang naik ini bukan Yesus yang di takhta ya, mau naik kemana lagi, dia sudah di langit yang tertinggi gitu ya. Makanya yang naik itu yang Yesus mati dan bangkit, yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, ya, naik melintasi segala langit, lihat khotbahnya rekamannya sendiri. Dan akhirnya di hadapan takhta ini ya, seperti anak domba yang disembelih. Nanti kita akan perdalam lagi, tidak usah khawatir kalau sekarang belum seberapa paham. Dengerin aja dulu ya, puji Tuhan. Nah, saya gambarkan seperti ini adalah untuk Anda mengerti ya gambarannya. Ketika Yesus datang menjumpai Adam, Henok, Nuh, Abraham, hari ini Ishak. Bukan berarti sorga jadi kosong gitu loh, maksudnya pikirannya itu ngerti. Di sana Allah kita, jadi gini, nah ini penting ya. Siapa sih yang Anda sembah? Makanya kalau doa-doa itu, saudara perhatikan banyak hamba Tuhan kalau berdoa, ya selain Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan itu juga. Itu kan tapi opo ya pengertiannya. Sederhananya gini, yang kita sembah adalah Allah di dalam Yesus. Bukan Allah yang lain. Allah di dalam Yesus. Allah di dalam anaknya. Karena anak ini Bapa di dalam aku. Aku di dalam Bapa, ada kesatuan. Di luar itu kita tidak kenal Allah yang mana. Makanya Alkitab ngomong Allahnya Yesus Kristus. Allah di dalam Yesus Kristus ya. Jadi gitu ya. Allah dan tentu rohnya. Allah, saudara, kalau Anda dan roh Anda terpisah, ya apa saudaraku? Game. Selalu roh itu bersama kita, ya roh kita menjadi kehidupan kita, Allah dan rohnya itu jadi satu. Ya jangan salah, soalnya ada pendeta itu kok selalu Allah dan Yesus, Allah, ya, Roh Kudus, jadi duit tunggal diganti, ngawur, enggak belajar. Ya Allah itu bersama rohnya tentu saja di dalam Yesus ya. Nanti lain kali kita, mungkin berapa hari lagi kan ada Pentakosta ya, kita merayakan turunnya Roh Kudus, akan perdalamkan di situ ya, tentang Roh Kudus. Oke, jadi yang kita sembah adalah Allah, yaitu Bapa, Allah itu Bapa, tentu dengan rohnya, yang ada di dalam Yesus. Karena tidak kelihatan semua, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, apalagi roh suci, Roh Kudus ini kan roh, tidak kelihatan. Ini semuanya di dalam Yesus yang menampakkan, menampilkan Allah. Makanya kenapa dalam setiap contoh ketemu Adam, ketemu Abraham, itu yang ditampilkan adalah gambarnya Yesus. Karena Allah itu tidak bisa digambar. Allah tidak kelihatan. Allah itu jadi kelihatan dengan menampakkan dirinya melalui Yesus. Itu kan ayat pegangan kita. Coba ini diulangi sedikit ya. Kalau bisa hafalin ayat ini, saudara. Coba ya, yang pertama ini Kolose 1 ayat 15 misalnya ini. Coba hafalin ayat, cuman ini aja sebenarnya kok. Kolose 1 ayat 15. Sebelum saya masuk ke Ishak nanti ya. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah itu yang tidak kelihatan tadi ada gambarnya. Siapa itu? Yesus. Terus 2 Korintus 4 ayat 4. Atau ini dulu yang minggu lalu. Ibrani 1 ayat 3. Agak cepat ya kalau saya karena jar waktu. Ibrani 1. Ya oprek. Mungkin gak ono ngombe kelegen wes terus. Kemanisan saudara, saya goda gini. Kita kan makan. Kalau biasa orang Jawa ya, kalau kasinan itu terlalu asin itu biasanya minta apa? Candanya. Minta kawin ya, minta nih. Kalau terlalu manis, minta apa kamu? Hah? Diabetes.
Ibrani 1 ayat 3. Ayo baca. Sudah. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ya, iya Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujudnya Allah. Oke, gambar wujud Allah. Sehingga wujud Allah itu apa? Ya Yesus itu. Lagi. Apa enggak ini? Coba, tadi pertama Kolose 1 ayat 15. Yang kedua, iki keto Ibrani 1 ayat 3. Yang kedua, gampang ini 2 Korintus 4 ayat 4 kan gampang 4 ayat 4. Sambil belajar ngafalin. Supaya Anda kuat kalau ada macam-macam gitu, guyu tok. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman mereka ini. Enggak percaya sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah apa? Yang adalah gambaran Allah. Kristus itu gambarnya Allah. Gitu. Ayat 6 itu ada, loncat ayat 6 juga ada. Yang tampak pada wajah Kristus, 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Nah, itu diterangi hati manusia yang mengerti sehingga supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kemuliaan Allah itu nampak pada wajah Kristus, pada pribadi Kristus. Prosopon itu juga artinya bisa pribadi. Oke. Apalagi tadi sudah, Kolose 1:15, sambil saya ingat-ingat Ibrani 1 ayat 3, apalagi nih. Tadi 2 Korintus 4 ayat 4. Dan yang paling utama, ini kan katanya gini ada soalnya, ini penting sambil saya ngajarin, ini kan gembala, beda ya, saya kepingin Anda juga dalam, pengen ngajarin sampai dalam. Banyak yang gini, saya jangan harap juga ada jemaat yang seperti itu, orang Kristen seperti itu perlu bertobat ya. Mereka nganggap firman Tuhan itu yang paling benar, itu yang paling firman Tuhan lah istilahnya. Yang firman Tuhan itu adalah perkataan Yesus saja. Sampai Alkitab yang merah itu yang di luar itu bukan firman Tuhan, kon. Termasuk ini, akhirnya dipakai oleh mereka nyerang. Suruh cari ayat. Kalau misalnya contoh mana Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah yang disembah. Mana Yesus pernah ngomong sendiri? Yang ngomong banyak para rasul gitu loh ya. Ya kan, misalnya ini, saudara tahu enggak, siapa yang pertama kali menyembah dan mengakui Yesus itu Tuhanku dan Allahku? Oh theosmu ke kiriosmu, mu itu mai, bukan mu itu, kalau bahasa Indonesia mu kan kamu ya, bahasa Yunani mu itu dari my God and my Lord. Siapa? Thomas, ini contoh dulu, yaitu Thomas, Yohanes pasal berapa itu, 23, coba lihat ini, orang kan, kalau saya nunjukkan ini, HP saya mana? Oh, di sini. Yesus. Kalau bukan Yesus yang ngomong sendiri, nggak mau percaya, wis repot. Nah ini kan Alkitab ini, nanti saya jelaskan pengertiannya sebelum saya masuk. Karena ini sebentar, Isa itu, sebentar. Kacamata saya, lu kon, ya carry kon, wis. Saya rodok, gini mata saya nanti. Ada, cuman agak 23 di mobil, biarin dah. Sorry, Yohanes pasal 20, yang waktu Yesus 20 ya. Mana Thomas? 20 ya 28. Ya dibantulah ya. Ya ini. Yohanes 20:28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Mana ada Alkitab mengaku bahwa Yesus itu apa? Orang Kristen kenapa menyembah Yesus Tuhan dan Allah kami? Mana Yesus pernah ngomong sendiri? Cari yang gitu, saudara. Kalau para rasul banyak, salah satunya Thomas, dia menyembah, dia menyebut apa ya? Ya Tuhanku dan Allah. Ini setelah mencucukkan tangannya, setelah lihat Yesus bangkit. Bahasa Yunaninya itu Kyrios, Tuhan itu Kyrios. Kyriosmu. Ya Tuhan, itu bisa ya, bisa sang Tuhanku. Theosmu, sang Allahku. Saya lebih senang itu selain yang itu sang Tuhanku, sang Allahku dan sang Allahku itu. Nyembah Thomas, percaya. Banyak kita kan sering ngomong Thomas itu murid paling gak percaya. Tapi dialah yang pertama kali menyebut ini, saudara. Ya Tuhanku, ya Allahku. Amin, saudaraku. Nah, kalau mereka begini loh, kenapa kok muncul seperti ini? Karena mereka mau menyerang fondasi iman Kristen. Mana Yesus sendiri yang ngomong bahwa aku ini Tuhan, aku ini Allah.
sembahlah aku gitu loh ya. Nyari tambahi lagi sembahlah, golek sakarepmu dewe kata-kata. Kalau Tuhan mau ngomong apa masa kamu atur gitu ya. Lah, inilah ayat ini penting, Yohanes 14 ayat 6. Memang Yesus tidak langsung ngomong, akulah Tuhanmu. Kalau para rasul banyak, Rasul Petrus, Rasul Paulus, dikira ajaran Kristen itu ajarannya Paulus saja. Enggak, Petrus, Yohanes. Tahu enggak Yohanes pernah ngaku Yesus sebagai Allah? Dalam suratnya, coba ini dulu sebelum saya ke sana ya. Ini sama-sama Yohanesnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, coba. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Saudara, ini ayat-ayat ini penting loh saudaraku. Ini ayat dasar iman, ini bukan ayat berkat. Sorry ya. Bukan ayat wah dapat berkat pitulungan apa, ini ayat dasar iman. Ya. Hafalin coba, penting ini. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian Anak kepada Allah kita, telah datang, Yesus Kristus kan mengaruniakan pengertian kepada kita. supaya kita mengenal yang benar, Supaya kita kenal yang benar. dan kita ada di dalam yang Bukan benar, cuma kenal tapi hidup di dalam yang benar itu. di dalam anaknya Yesus Kristus, Yang benar dan itu dihidupi itu adalah di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, Loh, anaknya Yesus Kristus ini dia adalah Allah yang benar, Allah yang benar. Loh ya saudaraku. dan hidup yang kekal. Ini Yesus ini. Nanti saudara kalau tidak percaya bisa bandingkan di Yohanes pasal ke-1. Dia adalah ayat 2. Dia itu hidup kekal, Yesus itu. Allah yang benar. Ya kan? Lah, mereka mau mencoba menggiring orang Kristen untuk supaya goyah imannya, cari Yesus sendiri yang ngomong bahwa aku ini Allah. Thomas yang ngomong ya Tuhanku. Sekarang gini loh. Ketika ada Pak, misalnya saya Yesus misalnya, Pak Hari datang lihat terus nunjukkan, wah ini benar Yesus bangkit dari kematian. Terus akhirnya, ya Tuhanku dan Allahku. Saya menerima itu. Apakah saya perlu ngomong? Untuk apa? Supaya benar-benar saya ini benar-benar Tuhan dan Allah, atau Yesus Tuhan dan Allah itu harus ngomong. Apakah harus ngomong sendiri? Atau ginilah paling gampang. Saudara ngerti enggak? Saya ini papanya Joshua. Ya, atau sorry gini, apakah perlu Joshua ngomong itu papaku? Ketika Joshua tidak ngomong itu papaku, Anda sudah ngerti enggak bahwa saya papanya Joshua? Tanpa saya harus ngomong, ya kan? Ngerti. Dari pengakuannya Joshua misalnya, atau ginilah, sorry. Saya enggak harus ngomong bahwa saya adalah papanya Joshua. Ketika Joshua ngomong itu papaku, cukup enggak saudaraku? Apakah perlu harus pengakuan saya papanya Joshua? Apakah Anda percaya, walaupun saya tidak ngomong, saya papanya Joshua, tapi anak saya Joshua ngomong itu papaku, Anda percaya enggak? Iya kan? Ini para rasul yang hidup bergaul dengan Yesus, ini Tuhanku, ini Allahku loh ini. Apakah Yesus harus ngomong sendiri gitu loh maksudnya? Nah gitu, mereka mencari itu gitu loh. Loh Yesus kan kurang ajar kamu, kenapa kamu ngalah-ngalahkan aku? Kan enggak ada. Terus apa jawab Yesus tadi? Apa jawab Yesus Yohanes 20 tadi ayat 29-nya setelah Thomas ngomong, ya Tuhanku, ya Allahku. Apakah Yesus marah-marah? Ayat 29, Yohanes 20 tadi ayat 29. Ya, agak cepat ya. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, karena engkau telah melihat aku Thomas, maka engkau percaya. maka engkau percaya. Percaya sebagai apa tadi? Tuhan. Oh, ini ayat 28, diurut lagi 28. Tadi loh 28. Kalau perlu 26, 27, ayo 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Thomas tidak percaya. Yesus nemui Thomas. Terus taruhlah ngomong sama jarimu di sini, Taruh dan, di sini, dan lihatlah tanganku. lihat tanganku, Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. ojo gak percaya lagi, percayalah. Percaya apa? Muncullah percayaan Thomas, 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Gini aja ada yang menerjemahkan, menafsirkan, ini kaget. Oh, ya Tuhan. Kagetnya kok telat. Itu kan ceritanya kan tiba-tiba Yesus datang kan, masuk ke ruangan mereka. Ya Tuhannya terakhir, ya Tuhan, kaget telatnya. Kagetnya, telat kagetnya. Enggak bisa, bukan. Ini bukan, karena ada bahasa Yunani itu bisa menjelaskan, ini bukan kaget. Oh, itu sang.
Ada O-nya. Kyriosmu, ya Tuhanku. Theosmu. Itu pujian, bukan orang kaget. Wadah jatuh karena oh my Lord, oh my bahasa Inggris. Repot ini ya, bukan ya. Makanya bahasa Yunani itu bahasa asli penting. 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara melihat enggak? Ayo percaya enggak? Berbahagia saudara. Amin. Loh, ternyata bahagia itu enggak sulit. Bahagia itu percaya tadi. Aku pakai masalah ora. Banyak tantangan iya. Iya saya sempat sharing semuanya. Ini saudara kalau saya pernah dengar khotbah. Ini bukan saya karena saya harus ngaku saya enggak ahli bahasa. Saya bahasa Yunani lumayan lah. Bahasa Chinese Mandarin enggak ngerti. Yang bisa nanti silakan. Ya itu krisis. Masalah atau krisis. Itu jadi gini, huruf itu kan huruf kanji ya Jepang, enggak tahu Cina itu huruf apa, Tiongkok itu. Itu perpaduan dari kata dengan kata digabung akhirnya jadi arti gitu loh. Lah krisis atau masalah itu kalau digabung ya kata-kata itu gabungan kata itu menjadi peluang. Saya pernah dengar sendiri gitu. Jadi masalah itu ya ketika jadi huruf itu digabung itu sebenarnya gabungan dari kata peluang. Misalnya kayak bahasa Yunani metanoia. Meta itu di atas, artinya atau lebih, noia itu dari nos, pikiran. Jadi pikiran yang di atas, pikiran yang lebih. Ini satunya satunya di atas, satunya pikiran. Ketika digabung, akhirnya menjadi bertobat, gitu loh maksudnya. Lah, masalah bahasa Cina ya gitu. Ketika digabung, enggak tahu dua katanya ini, akhirnya menjadi peluang, gitu loh. Mereka aja bisa sampai nemukan gitu, yang ini kebetulan ya mungkin saudara yang khotbah ini turunan Chinese, jadi saya kan nggak ngerti bahasa itu. Jadi digabung tuh banyak, bahasa Yunani juga ada hal yang seperti itu. Lain kali nanti saya tunjukkan ya, saya harus cari-cari dulu itu. Jadi ketika digabung, enggak tahu masalah, krisis itu jadi peluang, kata-kata hurufnya itu beneran. Yang bisa tolong nanti ya carilah, itu banyak mungkin di Google juga kelihatannya. Karena engkau telah melihat aku, kau percaya, bahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya apa? Ini kan ya. Percaya seperti Thomas kan? Kamu percaya Thomas? Percaya apa? Bahwa Yesus adalah ya Tuhanku dan Allahku loh ini. Ini termasuk pengakuan enggak ini? Yesus mengakui dirinya Tuhan dan Allah. Karena kalau Tuhan saja tadi Tuhan, bisa Tuhan artinya itu bisa untuk manusia ini plus Allah loh. Wis, ngerti enggak? Cuman kalau mereka enggak mau ya sudah. Kalau saya sih yang penting saya jelaskan. Saudara percaya, puji Tuhan. Berbahagialah kau yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, kalau enggak percaya ya sudah, enggak bahagia hidupmu silakan. Jadi polemik terus ya hidupmu ya. Amin saudaraku, percaya? Ya katakan aku percaya. 1, 2, 3. Aku percaya. Aku bahagia. 1, 2, 3. Aku bahagia. Kan Anda percaya Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Ayat ini terkenal. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kadang-kadang loh, Yesus itu ternyata bukan Bapa. Loh memang bukan. Bukan Allah berarti loh, belum tentu. Makanya beda. Gini saudaraku. Banyak orang yang di luar, makanya kelihatan kalau Kristen abal-abal. Dan saudara orang Kristen juga harus ngerti. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus itu Allah. Amin. Sudah kan tadi Thomas mengakui dan Yesus menerima pengakuan itu. Berbahagia Thomas kamu percaya. Kamu percaya karena melihat. Ada orang ya nanti yang percaya walaupun tidak melihat, orang itu bahagia loh. Ya Yesus Allah. Tapi Allah itu bukan Yesus. Yesus itu Allah. Tapi Allah itu bukan Yesus. Allah itu siapa? Bapa, pinter jemaat sini. Allah itu Bapa. Bagi kita hanya satu Allah, yaitu Bapa. Tapi kenapa? Nah ini, Yesus itu Allah. Spidol. Ya. Karena Yesus, nah ini sudah dihapus yang sana ya. Saya jelaskan di sini nanti. Karena Yesus itu keluar dari Bapa, dari Allah. Karena keluar dari Allah itu yang disebut sehakikat. Nah kalau minggu lalu kan
kapan hari apa itu? Saya jelaskan tentang hakikat dan pribadi kan ya. Itu kesimpulan langsung, tidak dijelaskan. Kok bisa satu hakikat? Kan belum dijelaskan tuh. Bapa itu Allah minggu lalu ya. Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Bukan tiga Allah, satu Allah. Ada Allah, God in three person tadi kita nyanyi. God in three person. Allah dalam tiga pribadi. Ini Allah. Hanya satu Allah yang tiga pribadinya. Karena Allah ada di Bapa, Bapa itu Allah, Anak Allah, Roh Kudus itu Allah. Ada di dalamnya. Esensinya, substansi daripada Bapa itu Allah, substansinya Anak itu Allah, substansinya Roh Kudus itu Allah. Tapi tidak dijelaskan bagaimana itu terjadi. Ini kekristenan timur bisa menjelaskan gambarnya. Anak itu dilahirkan atau keluar istilahnya. Kita istilah teologinya dilahirkan, keluar. Roh Kudus juga keluar dari Bapa, dihembuskan, keluar. Karena keluar dari Bapa, maka sehakikat sama esensinya, sama apa ya? Kualitasnya sama. Ya, saya sering contohkan manusia itu. Nah ini saudara. Laki sama perempuan duluan mana? Tutupnya saya pegang. Duluan mana? Ayam sama telur duluan mana? Ayam telur. Itu kan orang buat bercandaan. Ayam dan telur duluan mana? Ayam. Loh, ayam kan dari telur, bulat meneh. Nah kalau kita lihat penciptaan ya tentu jawabannya langsung duluan masa Allah menciptakan telur, jadilah telur. Jadilah segala binatang dari tanah keluar binatang, keluar, jadi bertelur. Lah manusia juga begitu, laki sama perempuan duluan mana? Laki-laki. Karena perempuan berasal dari laki-laki, tulang rusuknya. Nah, kan? Keluar. Berarti sebelumnya perempuan itu ada di dalam laki-laki. Mas juga seneng itu. Suami istri itu menggambarkan Allah, apa lemeh kawin gitu. Nanti konseling pendalaman ini menggambarkan Allah. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Manusia itu rupa dan gambarnya Allah, laki-laki. Terus waktu Allah menciptakan manusia, Hawa itu sebenarnya sudah ada atau belum? Sudah ada. Sekarang gini, dari mana? Kan Hawa itu diciptakan dari apa? Tulang, ya laki-laki. Dari apanya? Tulang rusuknya sudah ada atau belum? Sudah kan? Apa ketika Adam diciptakan enggak ada tulang rusuknya? Ketika menciptakan Hawa baru dibuatkan tulang? Kan enggak. Saksi Yehova jatuhnya di situ. Jadi Yesus itu baru ada setelah dilahirkan. Itu beda tipis, saudaraku. Jadi setelah dilahirkan baru keluar, baru ada. Ya apa? Padahal perempuan juga gitu, waktu sebelum keluar dari Adam, Hawa sudah ada atau belum? Sudah kan, cuman belum keluar. Seperti Yesus anak. Sudah ada, tapi memang belum keluar. Istilahnya gitu, tapi ada bersama Bapa, di dalam Bapa. Keluar untuk melakukan sebagai sang firman kehendak Bapa ya. Sampai di situ aja, kalau terlalu dalam nanti tambah kemana-mana nanti ya. Jadi sampai di situ. Jadi sudah ada, keluar. Sehakikat. Waktu perempuan keluar, Adam itu ngomong luar biasa loh. Inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Karena saya setelah jualan sama nyonya ini jadi ngerti ya, iga penyet, iga bakar, kita kan jualan itu ya, favorit di tempat kita ya. Iga itu jangan dibayangkan tengkorak, kalau sudah tengkorak, iga itu tulang-tulangnya, tulang-tulangnya itu loh. Enggak, ada dagingnya. Favorit ya, saudara kalau beli sop iga, kalau cuma tulang aja gimana saudaraku? Kerikiti tulang, enggak ada dagingnya. Makanya waktu itu diambil itu ada daging dan tulang. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi dagingnya Hawa dan tulangnya Hawa itu sama dengan tulang dan dagingnya Adam. Coba lihat perempuan, apalagi istrinya itu. Tulangnya sama nggak Pak Ari? Dengan tulangnya Pak Ari. Dagingnya sama nggak? Cuma lebih banyak sana gitu Pak Ari. Oh, podo. Sama gemuk sana. Nah, bercanda. Ya kan sama. Sehakikat itu seperti itu loh. Sehakikat. Mbak Ani itu sehakikat dengan Pak Hari sama. Sama-sama manusia. Sama, semua keadaannya sama, punya anak, semua sama. Yesus juga begitu, cuman beda, lah di hipostasis itu gitu, beda realita. Situ lanang, situ
wedok. Satunya bapak, satunya disebut anak. Oh dulu, ya, gampang kan? Wis kayak gampang-gampangan. Ya kan, percaya aja. Ya kan? Nah, ini realita bapak keluar sebagai anak dan ini menjadi gambar wujud Allah tadi. Coba lihat Yohanes 4 ini. Ya. Oh, ini kok nyembah kok bukan bapaknya sih? Kok nyembah jalannya? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Oh, enggak ngerti, baca bawahnya dulu. Banyak orang berhenti di situ, saya sebenarnya seneng. Harusnya orang Kristen hafal juga ayat di bawahnya, ayat 7-nya. Sekiranya kamu mengenal aku, kenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Pasti atau mudah-mudahan? Pasti. Di Kristen tidak ada mudah-mudahan. Kalau kamu kenal aku, lihat mana ada manusia yang seperti ini. Nabi pun, lu pasti. Pasti selamat, percaya kepadaku, pasti hidup kamu. Mati pun hidup, lu gak ada lu yang berani jamin. Kalau sekiranya atau jika kamu kenal aku, pasti, baca. Kamu juga mengenal Bapakku. Kamu juga kenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia. Kamu kenal dia dan kamu telah melihat dia. Kamu telah melihat Bapa atau Allah itu tadi. Coba apa saudara? Jadi Yesus ini adalah jalan kepada Bapa, kebenaran dan hidup yang benar, tapi dia juga gambarnya Bapa. Kamu kenal aku, kamu lihat aku, sama juga kamu lihat Bapa. Di bawahnya kan lebih jelas, mana tuh Bapa Yesus ngomong, ini, lihat aku. Makanya nih, para rasul kok ngomong gitu, makanya saudara jangan mau diadu domba, dipecah belah Kristen itu. Saya karena sedih juga ada Kristen ngomong, bagi saya yang kitab itu 4 Injil. 4 Injil saja, tenono dhisik, siapa yang nulis itu? Kalau surat-surat para rasul enggak mau dia. Hanya 4 Injil saja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini Injil Yohanes kan, yang nulis Yohanes. Terus dia buat surat. Kamu mau Injilnya, Injil itu gini, kabar baik tentang Yesus, tulis. Tapi nulis surat penggembalaan Yohanes enggak mau dipercaya. Kan ambigu. Terima penjelasan tentang Yesus dari Yohanes, tapi surat yang dia tulis untuk menggembalakan jemaat, untuk menguatkan iman jemaat nggak mau diterima, kan rugi, sayang. Jadi surat-surat para rasul ini untuk memperkuat pengajaran Yesus yang sudah dituliskan mereka, yang diajarkan itu loh saudaraku, kan enggak bertentangan kan, bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah, ya kan dari sini, karena ini loh gambarnya Allah tadi segala macamnya juga lah. Dan juga gini, saudara, ini penting juga, kalau saudara jangan menolak surat-surat para rasul, kenapa? Ini yang nulis juga Yohanes. Gitu. Nah kalau Yohanes ngawur-ngawur sendiri ya, saudara, ini omongan Yesus diawur kan alamat, sama aja. Makanya saudara kalau terima Injilnya Yohanes, berarti Anda juga terima suratnya Rasul Yohanes. Saudara terima Injil Lukas, Anda terima surat-suratnya Rasul Ayo, baca enggak? Grup, ayo catatan saya, kelihatan baca enggak? Kalau Anda percaya Injil Lukas, Anda juga percaya surat-suratnya Rasul Paulus. Lukas ini, saya tulis itu tanda petik anak buahnya Rasul Paulus, tim pelayanannya, dalam bimbingan Rasul Paulus, menuliskan tentang Yesus. Ya, paham ya? Oke, sampai situ. Jadi, Yesus ini gambarnya Allah. Harus jelas. Makanya kenapa saya sengaja jelaskan ini supaya nanti kalau ketika datang ke dunia, jumpai, loh kok Yesus Pak? Itu kan Yahweh, bukan loh, Allah yang kita sembah, Allah di dalam Yesus. Ya, ini Allah, benar, tapi Allah itu bukan Yesus, Allah itu Bapa. Kenapa dia Allah? Karena sehakikat dengan Allah. Keluar dari Allah, ya sebagai anak. Ya kan? Oke. Kita langsung ini Ishak ya. Kita akan lihat dulu ayatnya. Nanti menampakkan diri. Sudah saya jelaskan minggu lalu, orau, hopti, yang apa namanya itu bentuk lampau. Kita akan lihat dari Kejadian. Saya akan secara cepat akan menunjukkan ini, saudaraku. Apa namanya? Ada pendahuluan dulu. Nanti saya bagi 3. Yang pertama pendahuluan. Jadi Ishak ini bukan ujuk-ujuk terus didatangi Tuhan, ada pendahuluannya di mana Ishak ini saya yang sebut pertama ini adalah dipilih Tuhan.
Ada pilihan Tuhan sejak dalam kandungan. Kita lihat dulu Kejadian 17. Saya coba lihatnya, ayat 17 sampai 18. Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ya, sebagai manusia ya, kadang apa mungkin ya, karena dapat, ini kan cerita dapat janji Tuhan. Terus, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail... Sorry. Oh iya, betul ya, 18-nya. Abraham. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Mas Manuel sudah sempat nyinggung sedikit tentang Ismail ya. Jadi cara berpikir manusia itu kadang-kadang beda dengan cara pikirnya Allah. Aku udah tua, istriku udah tua, mana mungkin kami punya anak. Tapi dia sudah punya anak dari gundiknya, dari gundiknya apa istilahnya itu, hambanya Sarah yang namanya Hagar, punya anak namanya Ismail. Cara berpikirnya, susah-susah melahirkan anak lagi, udah tua, kan enggak mungkin juga. Kenapa enggak Ismail aja? Kadang-kadang kita manusia gitu loh, Tuhan punya cara, Tuhan ini aja deh gampang. Cari yang gampang, bener enggak? Manusia cari yang sulit atau yang gampang? Yang gampang. Sekarang gini, gampang mana? Ini yang sudah ada anak, dijadikan ahli waris, dengan belum punya anak, dan ini waktu itu Abraham ini 1 tahun sebelumnya loh ini saudaraku. Ini masih umur 99. Ya, jadi ini kan dapat janji itu setahun sebelum melahirkan anak. Gampang mana saudaraku? Yang sudah jadi, ini loh ada anak, jadi ahli waris dengan belum jadi, belum kelihatan, tapi ini nanti jadi ahli waris. Gampang mana saudaraku? Gampang yang sudah ada kan, ini Ismail sudah ada, jadikan aja ini Ismail diperkenankan, ini yang jadi pilihanmu ini. Manusia kan cari gampang begitu. Yang ini aja loh Tuhan, ini kan belum kelihatan loh. Padahal iman itu, nanti lain kali belajar iman. Percaya walaupun belum melihat, yang tidak kelihatan itu. Kita percaya, tapi ini Abraham ya namanya manusiawi waktu itu ya. Ini aja loh Tuhan Ismail lah. Akhirnya jawab Tuhan apa? Tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia Ishak itu menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ishak sudah ada atau belum waktu itu? Sarah sudah hamil atau belum waktu itu? Belum. Belum hamil, ya Ishak belum ada, hamil pun belum, masih terima janji, tapi Tuhan sudah menetapkan Ishak ini yang aku pilih, nanti akan lahir dari Sarah istrimu nanti. Akan lahir laki-laki dan dengan dia aku akan mengadakan perjanjian. Berarti Tuhan ini sudah punya rencana. Bagaimana dengan saudara dan saya? Efesus 1 ayat 4. Saya mau Anda ngerti bahwa apa yang ditulis di dalam firman Tuhan buat Adam, Henok, Nuh, Abraham, bahkan Ishak. Berkat ini juga buat Anda dan kita semua. Amin, saudaraku? Iya, kan kita termasuk keturunan Abraham. Nanti ada topik tersendiri. Kok bisa kita jadi keturunan Abraham? Baca ini. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia ini Yesus Kristus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita. Kita ini orang percaya ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Allah sudah memilih kita semua ini loh. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum Anda jadi, sebelum Anda lahir, sebelum Ishak lahir pun hamil aja belum. Tuhan sudah milih. Tidak tahu ajaran agama lain ada enggak seperti ini. Makanya jangan tinggalkan Yesus apapun yang terjadi, saudaraku. Amin. Kalau Anda belum ngerti itu bukan berarti Yesus itu salah, Tritunggal itu salah. Anda aja yang belum belajar. Belajar pun enggak ngerti-ngerti, jangan putus asa, terus belajar. Saya butuh 30-an tahun untuk belajar terus. Ya, belajar mengenal Tuhan, bahkan percaya pun belajar. Khotbahnya Mas Immanuel, saya masih ingat terus itu. Belajar supaya kamu dapat belajar untuk percaya. Terus belajar. Amin, saudaraku. Katakan, saya mau belajar. 1, 2, 3.
Saya mau belajar. Orang yang berhenti belajar, berhenti ilmunya, berhenti hidupnya. Kalau Mbak Ani ngomong, kalau kita tidak ada masalah, kita mati. Kalau Anda tidak belajar, Anda stop hidup Anda, tanda petik. Mati menurut saya. Kan tidak ada pertumbuhan lagi. Udah tidak bertumbuh lagi. Bayangkan orang kalau tidak bertumbuh, berarti jadi apa, saudaraku? Bayi lahir tidak bertumbuh, jadi apa? Bayi itu loh, lahir hidup sih hidup, tapi tidak bertumbuh. Kuntet. Banyak orang Kristen seperti itu, lahir jadi anak-anak Tuhan, bayi tapi kanak-kanak, tidak mau belajar, ya tidak bertumbuh. Ya, oke. Supaya kita dipilih sebelum dijadikan. Oke, sampai situ. Sekarang jadi Ishak ngalami pilihan atau jadi nanti judulnya kan gini, Allah menampakkan diri kepada Ishak, ya kan? Di mana topiknya secara intinya nanti dalam kurung ya, judulnya gitu Mas. Ishak mengalami Allah dalam hidupnya, mengalami Allah. Dari sini Anda bisa tahu kapan Ishak mengalami Allah itu. Bahkan sebelum lahir pun dia sudah mengalami Allah. Mengalami apa? Janji, pilihannya. Wongnya lo durung ngono. Orangnya lo, bapak ibunya durung ngono-ngono paling. durung berhubungan. Kan belum. Wongnya lo durung ngono. Tuhan sudah ngomong aku nanti, balik tadi. Kejadian 17 ayat berapa tadi itu? Aku akan membuat perjanjian dengan dia. Loh, dianya itu lo belum ada. Kejadian 17 ayat berapa tadi itu? 19. Ojo ngiling-ngiling Mas Yuga ya, lupa ayat. Jadi, ayo. Nah ini, ya kan? Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, Ishak ini yang akan lahir dari Sarah. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Lahir aja belum, dibuat aja belum. Akan dibuat perjanjian dengan dia dan akan keturunannya nanti ini loh juga loh. Kawin aja juga belum. Inilah Allah kita, dia bisa melihat jauh ke depan, amin saudaraku. Dia bisa melihat siapa pasangan hidupmu, amin Mbak Sari. Saya terus doa buat dia, percaya Mbak Sari, jangan khawatir. Ya, Tuhan kasih yang terbaik. Ya, kasih yang terbaik. Tuhan sudah lihat. Nanti engkau, aku akan berjanji sama keturunanmu. Berarti kan keturunan, berarti nanti punya pasangan kan? Punya. Saya kalau jelaskan dengan Ribka ini asik, itu kisah cintanya itu luar biasa banget. Cuma saya tidak ada waktu ya nanti ke sana romansnya itu. Nanti khotbahnya Mas Yoga sama apa Mbak Esterin aja pas nikah. Saya khotbah romansnya Ishak sama Ribka, wow banget itu ya. Istilahnya Heru, wow banget. Saya nggak diikut-ikutan, saya ini ketularan, pakai baju ketularan Immanuel. Ya kebetulan dibelikan gak cukup, pakai akal aja di. Dan nggak enak sama belikan, saya makanya dibelikan nggak cukup, belikan sepatu ya kekecilan, sandal. Kemarin tadi tanya cukup Pak, ya kalau sandal bisa lah, saya diatur kan. Kalau sepatu nggak bisa, apa kan belakangnya harus ada stopannya ini. Kalau sandal kan masih bisa. Oke, ya ini luar biasa Tuhan ini. Saudara kalau dengar firman tuh gitu, saudara. Jangan kok angel loh, diajari angel. Minggu lalu contoh ini stermesu lah. Tidak selesai, tidak apa-apa, karena saya gembala Anda ya, saya bapak rohani Anda, saya kepingin Anda bertumbuh. Minggu lalu saya misalnya waktu khotbah jelaskan itu loh, ada seorang yang duduk, bukan jelasin, yang menunjukkan ayat. Istri saya, kamu kok nggak mau jelasin? Loh, memang saya bukan fokus di situ. Ada seorang yang duduk di takhta, seperti apa tadi itu? Permata. Tiba-tiba istri saya nangis saat mendengar itu. Nah, apa? Jadi yang saya khotbahkan sama dibayangkan beda memang. Tidak apa-apa. Tuhan bicara sendiri sama dia, saya khotbah. Ini dia nangkepnya lain. Karena gini, saudaraku. Jadi waktu saya khotbah, saya ikuti alur khotbah saya, tapi Tuhan bisa bicara masing-masing dalam hati Anda. Dia nangis. Iya ya. Kita ini seperti permata. Tanpa perhiasan indah pun kita tetap indah di mata Tuhan. Ngeramas-ngeramas si Dewi, saudara. Nangis-nangis Dewi sekarangmu. Dia cerita waktu pulang, oh ya wis, kok nggak mau terusin? Aku nggak khotbah itu, suruh itu. Ya kamu dapat dikhotbahi sendiri sama Tuhan. Ya memang dia kepengen emas, lagi mahal emas kayak gini. Mungkin bayangan itu Tuhan ngomong, "Wis kowe gak usah emas, Nak. Larang Mas Agung ae cukup." Cukup Mas Agung ae, nangis ya. Iya ya, wis dijawab Tuhan sendirilah. Saya enggak perlu keluarkan uang ya beli emas. Wis permata ya, spes apa sardis itu apa ya? Wah, dia nangis ya, puji Tuhan, Tuhan jawab sendirilah ya. Ya bagi orang kan enggak punya emas, enggak punya perhiasan, masalah ini. Tapi bagi yang enggak apa-apa, dijawab Tuhan, engkau permata.
God berhiaskan permata kan orang itu kan seseorang sosok itu ya gambarkan Yesus itu. Iso nggak golek gambarin sing ngono. Ini bagian cari gambar ini. Oke. Ini baru poin ini aja udah panjang saya belum ada. Terus Ishak mengalami Tuhan dengan ini Saudaraku. Dia dilahirkan pasal 21 akhirnya lahir dia. Ayat 3. Kejadian 21 ayat 3. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Terus? Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Terus? Adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak anaknya lahir baginya. Tadinya kan enggak percaya, berarti 1 tahun sebelumnya itu. Dan ini cerita setahun sebelumnya, pas umur 100, karena Abraham kan umur 99. Apa mungkin umur 100 tahun tadi tertawan, bisa punya anak, kok sulit banget, istriku udah tua, wis ini aja yang gampang nih Ismail ini. Enggak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lawan saudaraku, akhirnya itu pasal 17, 18-nya Tuhan datang sendiri. Menjumpai dalam wujud orang itu loh ya, yang saya jelaskan hari Minggu lalu itu. Untuk menguatkan kembali janjinya. Enggak apa-apa Mbak Asih, ketika sempat goyah kan, terima janji Tuhan. Jadi kan yang mungkin enggak tahu Mbak Asih kan udah berapa tahun menikah, sampai baru punya anak. 8 tahun. 8 tahun menikah belum punya anak kan ya dak-dikduk kan saudaraku ya. Kamu berapa tahun? Asik 3 atau nyowo. Tapi imannya luar biasa dia, 2 malah. Lali ki loro apa 3? Lali, saya aja ingat lali nikahnya berapa tahun yang lalu. Oke kan? Ya, 8 tahun mengharap-harapkan seorang anak. Akhirnya singkat cerita kan waktu ibadah apa itu syukuran rumah ya, dia ngundang teman-temannya, banyak teman-teman kerja banyak berhijab segala macam kan. Saya waktu itu terus terang ya agak kok ono sing nggawa gitar mau nyanyi-nyanyi, enggak ada gitar, ingat waktu itu ada Pak Ari ya. Wis nyanyi saya wis nyetel lagu. Saya sebenarnya agak enggak mood hati saya. Ya apa kita wong Kristen kan biasanya puji-pujian. Wis nyanyi terus ya kan sungkan juga yang datang kan macam-macam, tapi bagi saya senang itu untuk penginjilan enggak apa-apa. Cuman ya nyanyinya akhirnya lupa aja lagu apa, asal-asalan. Saya kurang puas sebetulnya. Wah, gak iso biar mereka ngerti hadirat Tuhan. Karena kita percaya loh saudaraku, Allah itu bersemayam di atas pujian umat. Ketika Anda memuji Tuhan, Allah itu bersemayam, hadir istilahnya di atas puji-pujian Anda. Hadir, Tuhan engkau luar biasa, hadir Tuhan di situ. Tuhan engkau dahsyat. Gak usah muji-muji di jemaat, Anda pribadi. Tuhan engkau dahsyat, hadir Allah itu dahsyatnya itu. Anda sadar enggak seperti itu? Kan memuji itu enggak harus nyanyi. Nyanyi itu salah satu saja bentuk memuji. Ini kan juga pujian Mas juga. Ganteng banget, kan pujian kan? Sispek perutnya. Saya kemarin gitu, wah Pak perutnya sispek, ini ngenyet. Jemblongnya dong sispek. Kan memuji kan harus nyanyi kan? Mas Yuga, sispek kan harus nyanyi. Mas Yuga, top. Kan ngomongan saja kan bisa. Ada jemaat Tuhan juga enggak harus nunggu ke gereja dulu muji Tuhan, enggak harus. Anak cuma satu kata, Tuhan top banget deh engkau. Heru, wow banget deh, dapat kompor hari ini. Kemarin, Pak terima kasih. Nyonya, gitu loh Mas Heru, ojo, wow banget Tuhan. Ini kan juga pujian, wow itu kan, wow banget Tuhan. Benar, hadir kan dengan wow-nya tadi, pujiannya tadi. Ya kan, lah kemarin kan waktu acara itu gitu, wah sebenarnya agak, tapi nyanyi lah, Allah itu akhirnya khotbah rame dewe-dewe, kondisi gitu. Memang pujian itu Bu Petrus paham ya untuk mempersiapkan ya, waktu mempersiapkan hati kita untuk siap. Seperti dibajak tanah itu ditaburi benih-benih firman. Kondisi kayak, tapi saya sudah puji Tuhan ya, diajar Tuhan mengalami tantangan-tantangan seperti itu udah biasa. Untuk menghadapi situasi yang kadang tidak ada musik, kita kan jangan terbiasa itu. Kalau nggak ada musik pun tidak ada rotan, akar pun jadi. Nggak ada musik, yang penting ada hadirat Tuhan. Ada musik, nggak ada hadirat Tuhan, sama saja, buat apa musik sebagus apapun. Singkat cerita, saya sampaikan, firman tiba-tiba diingatkan janji Tuhan tentang Abraham. Tahun depan, Mbak Asih, tahun depan, benar-benar ditunggu. Engkau akan mendapatkan seorang, Mbak Asih nanti bersaksi, kan teman-temannya waktu dengar itu nangis Mbak Asih ya. Waktu saya sampaikan itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu enggak main-main saudaraku. Hah?
Waktu doa kan, jadi khotbah nggak karu-karuan masuk ke suasana seperti itu. Saya doa, saya kalau udah kayaknya nggak suasana nggak memungkinkan, ya kita doa. Waktu doa Mbak Asia itu ya, saya soalnya lupa. Doa, hadirat Tuhan begitu luar biasa. Teman-temannya sampai nggak sempat direkam ya ngomong ya. Yang teman ngerekam temanmu berhijab, ngerekam waktu lihat didoakan nangis dia. Wow, jadi sambil nangis, ya toh. Tapi perekamannya kok nggak ada, sebentar dok, sedikit. Oh karena nangis medot, karena nangis medot rekaman. Makanya kok cuma berapa selumit ya, berapa detik itu, ya nangis. Setahun depan lah, kita akan sering gitu kalau dilawat Tuhan, waduh luar biasa. Tapi ketika yang ditunggu 1 tahun kok belum, mulai ragu-ragu ini loh saudaraku, apa bener ya dengar janji Tuhan ke gereja, wah iman amin, tunggu kok belum, kok lama. Tapi jangan takut, nggak usah kecil hati. Abraham pun sampai didatangi Tuhan. Pasal itu kan 17, 18 Allah sendiri datang dalam rupa manusia, datangi. Lah Mbak Asih juga ngalami kan waktu doa tutup tahun itu kan ya. Ayo di tempat sengkita tidurnya enggak karu-karuan. Wah tahun depan harus lebih baik ini. Tidurnya enggak karu-karuan. Itu kan waktu pagi kita doa di situ. Itu pagi atau malam ya saya lupa. Doa paginya kayaknya itu. Paginya kita doa Mbak Asih dijamah Tuhan. Jadi dikuatkan. Ya kan? Jujur Mbak Asih ini enggak apa-apa kesaksian. Saya waktu mau doakan terus terang gini. Saya sendiri pun yang doakan ketir-ketir waktu itu. Kok belum dijawab sampai setahun nih. Iki opo? Anak saya sampai gini, papa ini nggak malu tak pak? Yo sakjane izin, tapi aku kan wis pegang firman Tuhan aja, Tuhan dorong gerakan itu, mengingatkan itu untuk sampaikan aja. Saya waktu Asih, doakan Asih saya juga bingung mau doakan apa lagi. Janji Tuhan sudah disampaikan, saya sudah mau doa juga nunggu. Nah ini cara kita berdoa, doa itu jangan keburu-buru. Jangan hafalan, jangan rapalan, jangan mantra, jangan apa ya, yang di benak Anda, jangan. Saya belajar doa itu, saya tunggu dulu. Kalau enggak ngerti ya diem aja. Itu Roma 8 ayat 26. Kita sebenarnya enggak tahu bagaimana harusnya berdoa. Kalau berdoa itu biasakan, tunggu sebentar dulu. Tunggu sebentar biar Roh Kudus pimpin gitu. Saya juga gitu, waktu saya nunggu ini berkali-kali saya terjadi. Waktu saya nunggu, tiba-tiba Mbak Asih di jamaah Tuhan berdoa sendiri. Oh wis Tuhan jawab dewe. dia dapat jawaban Tuhan sendiri kan, Tuhan menguatkan, meneguhkan janjinya. Saya pernah gitu juga soalnya. Mau doakan orang, mau bercerai rumah tangganya. Waktu itu saya pertama kali ngonseling orang, pertama kali itu terjadi. Belum pernah, pendetanya pergi semua, jadi full timer waktu itu. Orang itu datang mau cari pendeta konseling karena mau cerai. Gimana caranya? Waduh, untuk supaya dipulihkan, waduh nggak ada orang ya, mau nggak mau saya ngadepi, saya pemain musik gereja, suruh konselingi orang mau bercerai. Belum pernah, waktu itu umur 20, belum nikah saya. Wah waktu akhirnya dia cerita gini-gini, waduh saya juga belum rumah tangga, nggak ngerti. Wah sampai konflik segala macam gini, akhirnya saya puji Tuhan, saya seorang pendoa. Udah selesai, terus gimana Pak? Ya Pak kita berdoa. Itu kuncinya, wis doa kayak apa-apa. Waktu berdoa, mau doa saya juga bingung, mau doa apa? Doakan yang mana? Saya bingung misalnya. Tuhan tolong, mau doa apa ini? Dalam hati tapi ya, nggak ngomong nanti kan dia jadi don. Itu pendeta nih, saya kan PDP ya, pendeta zaman waktu saya dulu atau sampai sekarang masih ada untuk di GBI ya. Itu PDP, PDM, PDT, ya toh, PDP, pendeta pas-pasan, bercandanya gitu. PDM pendeta menengah, pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta PDT itu. Nah, saya akhirnya waktu diem tiba-tiba, nah Tuhan sama orang ini berdoa sendiri, ya Tuhan ampuni aku loh, aku sudah salah dengan istriku. Wah, kira doa-doa sendiri loh. Yes, Tuhan jamah, saya tinggal gitu aja, jamah Tuhan. Wes, saya harap-harap nangis ya, waktunya sampai panjang doa. Tuhan terima kasih jawabanmu Tuhan. Dalam hati kapan saya satu kata pun lo enggak jawab, enggak ngerti mau ngomong apa. Akhirnya selesai, Pak terima kasih Pak ya, saya dapat jawaban Tuhan, terima kasih doanya. Aku lo gak doa apa-apa dalam hati. Tuhan itu luar biasa, amin. Itu saya sudah sering alami, makanya waktu bahas gitu saya tenang, Tuhan yang jawab sendiri. Ya toh, terus akhirnya berjalan, akhirnya pas ini 2 tahun ya. 2 tahun berikutnya akhirnya terjadilah kun fayakun. Terjadilah apa yang Tuhan firmankan pasti
jadi. Oke, Ishak anaknya lahir dan umur 100 tahun. Saya mau menggarisbawahi ayat di atasnya, ayat 4-nya ini. Ayat 4-nya ini luar biasa, Saudara. Abraham menyunatkan Ishak. Oh, ada apa ayat ini kalau anaknya itu ketika umur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi sejak kecil ini orang tua juga penting. Kalau di kita memang 8 hari, yaitu kita kan enggak, itu orang Yahudi ya. Kalau kita kan enggak dibawa terus disunat, dibawa ke gereja diapain? Diserahkan pada anak. Penyerahan anak itu ya diserahkan. Ya, itu sebagai bentuk, ya ini seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini anak ini berkat Tuhan, anak ini aku persembahkan kembali untuk Tuhan. Ini perintah Tuhan, ini janji Tuhan. Jadi sebagai suatu pengakuan. Ya, dulu anaknya Mbak Nani pernah diserahkan, belum semua ya. Ya ada masalah ya, doakan nanti. Suatu kali pasti dibawa, diserahkan kepada Tuhan. Amin Mbak Nani, percaya apa Angeli? Kemarin siapa ngomong ya? Percaya gak bayar, siapa? Gak bayar lo kok susah-susah itu. Amin aja loh, amin. Percaya biar Tuhan yang jawab nanti ya. Seperti saya, Tuhan yang jawab. Ya, oke. Jadi seperti yang diperintahkan Tuhan Allah kepada sejak kecil sudah belum lahir pun sudah dalam rencana panggilan pilihan Tuhan. Ketika dilahirkan pun ada dalam perintah Tuhan. Orang tuanya, kan anak kecil kan enggak bisa 8 hari, aku sunatan yo enggak bisa. Kan orang tuanya, makanya di doa penyerahan anak itu kita doanya gini, oleh iman kedua orang tuamu. Imannya orang tuanya ini, engkau diserahkan. Ya, kalau di gereja Protestan mungkin dipercik ya, dibaptis. Kalau kita enggak, karena baptis itu tanda pertobatan, tanda menerima. Anak kecil mana ngerti, ya. Tapi kita serahkan, ya kita serahkan kepada Allah oleh iman kedua orang tua, oleh imannya Abraham sesuai perjanjian. Dan yang terjadi, makanya sejak kecil anak itu serahkan pada Tuhan. Ini yang sudah penyerahan anak semua belum? Yang punya anak di sini? Yang punya anak sudah semua kan? Diserahkan sama Tuhan? Yang sudah terlanjur gede Pak, baptis saya. Ini buat anak diserahkan. Dan sejak kecil, sejak saat itu hidupnya Ishak dituntun Tuhan, luar biasa. Sayang waktunya nggak cukup, minggu depan aja kita lanjutkan. Dituntun Tuhan dan sampai dapat pasangan ini loh, Ribka. Nanti saya khotbahin itu juga. Wah luar biasa banget. Bagaimana Tuhan, itu umur 40. Ishak mendapatkan Ribka. Ya, itu umur 40, seolah-olah kayak terlambat kan, tapi caranya Tuhan milih itu luar biasa, karena nggak gampang waktu itu milih istri. Karena Tuhan itu punya standar juga, ya dengerin yang pas lurus saya ini juga ya. Tuhan itu punya standar. Nggak asal seneng, nggak asal cantik, nggak asal cakep, ada standarnya Tuhan. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai pilihan Tuhan? Nanti apa saya khotbah itu aja ya, tentang mengalami Tuhannya itu aja, enggak apa-apa. Kisah cintanya ini. Wah. Saya yang lainnya, saya kacamata saya ketinggalan ini, saya tak cari di bawah aja. Jadi kita lihat sampai Ishak ini ngalami tuntunan Tuhan, makanya penting. Saya bersyukur anak saya sejak kecil, ya memang sudah diserahkan pada Tuhan. Sejak kecil sudah saya injili, bahkan sejak dalam perut. Mbak Asih nanti sering-sering sama nyonya ya, Lin, waktu Joshua dalam perut kamu sering ngajak ngomong-ngomong enggak? Sering doakan enggak? Ya toh, sering diajak ngomong, didoakan. Kadang-kadang saya juga, ya karena ada kehidupan di sana. Memang akal budinya belum ada, tapi rohnya sudah ada atau belum? Mbak Asih sudah kontrol-kontrol terus kan? Hidup kan bayinya kan masih ada. Berarti kalau hidup berarti ada rohnya enggak? Ada rohnya. Rohnya bisa diajak komunikasi enggak? Loh, roh itu bisa loh. Ya kok iya ajaran apa meneh? Selain kali lah saya jelaskan. Roh itu juga itu kehidupan. Ya roh dengan roh, Allah itu roh. Makanya Mbah Dia dalam roh. Lah anaknya itu memang rohnya aja yang masih yang aktif, rohnya aja ada kehidupan. Akal budinya belum berkembang. Rohnya sudah berkembang, udah ada. Komunikasi dalam roh, dalam doa maksudnya, dengan iman. Ya dipercaya dengan iman, bertumbuh nak, Tuhan Yesus sayang kamu. Nggak tahu istri saya dulu ngomong, kalau saya sering, nanti ya saya sudah kasih nama Lin ya, belum lalu sudah saya kasih nama, Joshua. Lupa nanti kalau perempuan, lanang. Itu nggak tahu sama Tuhan, percaya laki nih, Joshua namanya. Nanti, wah saya selalu ngomong gitu. Dan terus sampai lahir, terus akhirnya waktu SD saya injili tentang, kan senang cerita Ultraman.
Saya pakai Ultraman, saya sulap jadi cerita Yesus. Ini ada yang lebih hebat dari Ultraman ini. Wah, dia kan sedang diceritain. Aku mau. Kan waktu itu yang Ultraman versinya kan macam-macam. Ini Ultraman yang tinggal di dalam dirinya orang itu terus berubah. Ultraman-nya memunculkan di dalam dirinya. Nah, aku ngomong Tuhan Yesus itu juga di dalam kita. Nanti ketika dalam kita hidup kita dirubah gini-gini. Wah, saya lupa ceritanya tak buat sana. Oh iya Pak, mau kamu Yesus masuk. Mau Pak, mau. Wah, terima. Tuhan Yesus. Belum SD ya, belum sekolah kok itu ya. Masih TK belum juga waktu sambil ngomong anak. Saya dulu kerjaan saya ngomong anak. Yang kerja istri saya, maaf saudara, ini termasuk yang kerja istri. Ya, ini ngomong anak ya, rumah tangga nyapu ngepel itu. Tapi saya gunakan manfaatkan, enggak apa-apa, enggak. Saya enggak malu cerita ini. Tapi saya gunakan waktu saya itu untuk bimbing anak saya. Sehingga bisa jadi seperti sekarang ini. Udah kerja di Jakarta kan, udah mapan, puji Tuhan. Jadi singkat cerita ya itu, dapat pertolongan Tuhan. Ini sekarang lagi pasangan hidup ya, sudah umur-umurnya ini ya, kita doa. Terus bantu doakan supaya dapat yang terbaik. Isa ini dapat tuntunan Tuhan terus, ngalami Tuhan. Saya tunjukkan sebelum pasangan hidup, Mas Hugo udah kapan ini ceritanya dapat pasangannya. Ini aja dulu, waktu remaja, ngalami ini saudaraku. Dia sempat ngalami pembulian. Kita lihat pasal yang Kejadian 21, ayat 8. Ketika mulai bertumbuh besar. Dia ngalami suatu, ya namanya anak remaja, ada konflik kehidupan, ngalami. Coba baca. Kejadian 21 ayat 8. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Mengadakan perjamuan. Terus 9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Ini kayaknya ayatnya kan biasa ya, sedang main. Coba ayat bawahnya. Jadi ada perjamuan besar bahagia Abraham, anaknya setelah disunat diserahkan sesuai dengan kehendak Tuhan, terus tambah besar disapih itu apa ya? Mulai cerai susu ya istilahnya, mungkin sudah tidak minum susu, berarti udah akil balik, udah mulai bertumbuh lah ya, udah mulai akil balik, ini dirayakan ya. Itu saudara Muslim juga pakai itu kayak akikoh apa itu mungkin merayakan kedewasaan ya. Itu kan tradisi timur memang ya. Di Jawa mungkin juga ada ngidak telur apa? Bukan ya. Tidak telek, enggak bener. Itu lah manten. Enggak mudun lemah. Kemarin siapa itu yang pegawai saya sih datangi mudun lemah itu loh ya, mudun lemah. Apalagi itu kan ada tahapan terus apa orang Jawa kayak gitu-gitu kan ada, itu kan tradisi timur memang ya. Nah ini adakan acara. Kalau kita mungkin zaman sekarang kan produk barat-barat sidik, Sweet 17 ngadain pesta. Saudara saya itu ada Sweet 17 ya, saya kan pendeta diundang untuk doakan dia, cewek ini. Kadakan kayak ulang tahun ya untuk kedewasaan 17. Acaranya kayak mantenan ya, mewah banget. Iki dalam hati, sogenya nih, mbok dicelengi kok kayak kawining kok apa. Ya saya diundang, wah ini sampai gitu, mewah banget. Nah, ini kan orang kaya ya, siapa apa, punya duitnya sendiri kok ya. Saya juga makan enak. Saya ingat kan waktu itu saya lagi hamil ya. Oke, terus setelah itu ada perjamuan, terus Ishak kok lagi main-main dengan Ismail kakaknya, yang kakak tirinya. Ternyata setelah itu terjadi ini. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Lagi main-main, ini ada pesta, tidak tahu kejadiannya, memang kita tidak bisa, saya juga tidak mau langsung menyimpulkan. Ada pesta, apakah ini kejadian yang barengan waktu itu atau besoknya atau selanjutnya ada pesta besar untuk Ishak, terus kok Ishak dan Ismail main-main, terus membuat Sarah jadi marah. Usirlah anak hamba itu bersama anaknya, Hagar dan Ismail yang main-main sama Ishak tadi, sebab anak hamba ini tidak akan, kenapa ada seperti ini? Ternyata kalau kita lihat bahasa aslinya, pasal ke-9-nya, main itu zakah. Zakah itu artinya scoffing. Terjemahan Inggrisnya coba lihat. Terjemahan Inggris, Mbak. King James Version. 21 ayat 9. Terjemahan Inggrisnya agak kelihatan. Ya, sebentar Pak. Nanti kamu sebentar, kamu juga tak tunda loh sebentar. Menikahnya tak tunda-tunda terus. Bahasa Inggris, Mbak. Ini bahasa Jerman ini.
And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking. Mocking. Wis gak usah liyane wis ora roh apa-apa. Mocking. Mocking iku apa sing bisa bahasa Inggris? Mocking. Mocking itu seperti membuli lah Pak istilahnya. Jadi melecehkan, menghina, mengumpat. Mengumpat itu kan bahasa Inggris juga satu arti. Jadi waktu itu memang sebenarnya kalau bahasa asli sakah itu tertawa. Tapi tertawa itu bisa tertawa dalam kebahagiaan, dalam pesta, tertawa juga mengejek. Jadi karena gini ya masuk akal, lagi main-main kok tiba-tiba ibunya marah, ibunya si Isa lihat anaknya main-main kok cuman main-main kok marah, karena enggak cuman main, sakah itu ditertawakan, diejek. Ya biasa kan anak gede sama anak kecil, bully. Nah, kita rasakan sering diejek. Anda Isa atau Ismail? Loh Anda itu Isa apa Ismail? Makanya nggak usah heran kalau sering diejek, ditertawain. Opo, Tritunggal, percaya, Tritunggal, opo iku? Yesus manusia kok Allah, ya biasalah. Oh Ismail, paham lah Ismail ya. Wis ngono iku kelakuane Ismail. Ismail ya. Paham. Udah. Akhirnya Sarah lihat. Ini saya simpulkan Ishak menerima atau mendapatkan mengalami proteksi, perlindungan. Pertama, orang tua harus melindungi anaknya. Dan ini dilakukan juga akhirnya oleh Abraham. Saya kacamata saya di mobil, biarin deh. Menerima perlindungan. Nanti setelah itu dari Tuhan sendiri. Saya tunjukkan Abraham. Kejadian 25 ayat 5. Ini kan proteksi dari ibunya. Ayahnya pun akhirnya menuruti. Nanti kalau dijelaskan panjang ya. Ayahnya ini Abraham ini sempat sedih. Ya namanya keluarga kan pengen rukun ya, walaupun ini istri pertama, istri kedua. Saudara jangan salah loh, istrinya Abraham itu lebih dari satu loh, zaman dulu. Itu nanti disebut gudeg-gudeg ya. Coba kita lihat. Gudeg ya Mbak. Gudeg lah, gudeg kan. Kejadian 25 ayat 5. Kejadian 25 ayat 5. Dan 6. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Abraham memberikan segala, katakan segala, ada 3? Semua. Harta miliknya kepada Ishak. Proteksi. Terus ayat 6 ini saya jelaskan. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari ya, gudik-gudiknya ini tadi. Ia memberikan pemberian, kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Ya. Kalau Ishak mendapat seluruhnya. Anak gudik-gudiknya tadi dapat sekedar gak usah heran kalau Ismail juga diberkati. Tanda petik berkati, itu sekedar pemberian. Tapi Anda anak-anaknya Ishak, bukan sekedar pemberian, Anda menerima segalanya. Tidak apa-apa kalau saya gini, orang Kristen kudu soge, gak apa-apa ngomong. Kudu soge, Anda harus kaya. Amin. Tuh amin sakarepmu lho. Sing amin luar biasa tadi. Anda harus kaya. Apa saya ngomong Anda harus miskin? Loh, Anda ini soalnya khotbahnya lagi ke sini. Saya kalau lewat ke rumah saya, perumahan tetangga saya kan gede-gede semua kan. Saya kalau lewat Tuhan, aku anakmu Tuhan. Bukan karena iri, enggak. Ini masalah bicara kemuliaan. Tuhan, aku anakmu Tuhan. Engkau sanggup memberkat, aku berlimpah. Pada waktu ngomong utangnya akeh. Utangnya Mas Yukai, tak injir-injir sih ya, sabar Mas Yukai ya. Tapi imannya itu loh saudaraku, imannya kan begitu. Saya ada utang di Pak Hari enggak ya? Oh enggak ada, Mas Yukai enggak ngutang, dia nolong saya saudaraku. Tapi saya ya puji Tuhan ya, Mas Yukai ojo ngomong terus apa? Enggak, biar tahu. Ini juga ngalami, saya ngomong iman itu, oh iya Pak Agung anaknya orang kaya, Pak Agung, loh. Bukan pikir enggak ada tantangan, enggak ada tantangan, itu bagi saya tantangan itu. Ya, tapi Tuhan jawab, ini sudah mulai buka jalan begini, begitu. Ini nanti tantangan demi tantangan Ishak itu. Tadi di-mocking oleh seniornya. Ditertawakan, diejek, dibully. Lah masih anak kecil bisa apa? Di Indonesia Kristen minoritas.
Ya kan? Kita mau misalnya nggak usah membalas fisik lah, mereka menjelekkan, kita counter aja kena penistaan agama, kadang saya repot juga. Padahal kita mengcounter kan untuk menjelaskan iman kita, tapi dianggap mereka ngobok-ngobok Alkitab boleh, kita coba membahas kitabnya, ngamuk-ngamuk, saya bisa kalau mau tak buka itu. Sedikit aja, Al-Quran yang sekarang ini tidak hasil dari tahun 1124 di Mesir. Rekonsiliasi di Mesir, karena waktu itu ada banyak varian. Lu sebelumnya bagaimana? Itu diruntut, itu ada profesor itu, profesor Islam itu, dokter itu siapa, terkenal di YouTube. Bahas itu sempet. Itu diruntut lagi bisa, tapi kalau diteruskan kan jadi repot nanti, masalah. Nah, ya inilah, kita minoritas. Di sana seenaknya, kita ngomong dianggap penista agama, jadikan masalah. Kemarin kan lagi ramai yang doa rosario, baru doa di rumah, digeruduk warga. Sama RT-nya, sampai ada kena pisau. Perempuan itu padahal, lu enggak ngelawan apa-apa lu. Kenapa benci banget gitu loh, mocking. Isa memang di-mocking sejak dulu. Dilecehkan, dihina, ya enggak usah heran. Yesus ngomong, dunia ini membenci, enggak usah heran dunia ini membenci kamu, karena mereka lebih dahulu membenci aku. Yesus ngomong begitu. Loh doa, bahkan mereka sampai bela diri. Doa rosario lo beda dengan kita. Happy ya buanter doa. Iku doa rosario itu pakai tasbih pelan. Lu ngono sok digeruduk warga. Kalau doa jangan di tempat kos itu anak-anak mahasiswa Pamulang tuh. Lagi viral kan. Doa itu di gereja lo. Mereka itu lo doa juga di rumah pengajian-pengajian gak apa-apa. Lo kita lagi kumpul diusir misalnya. Ini kan. Ini terjadi bener. Lo kan bukan fitnah, ini kejadian nyata. Isa ngalami. Makanya anda heran lu, kok jahat mensarah ya? Kono lagi lu. Karena terjemahnya cuma main. Tapi bahasa Inggris jelas, mocking. Mengejek, menghina, pokoknya ya itulah, mempersekusi. Ibunya ngomong, ini dipisah aja, diusir aja yang ini supaya enggak ganggu. Dan akhirnya Abraham juga setuju kan, wis harta milik tak kasihkan ini, yang lain anak gudik-gudiknya tadi, wis kayak pemberian-pemberian aja. Kalau sudah tanya kenapa dulu kok boleh nikah banyak, tapi dari sini bisa kelihatan. Orang nikah satu sama nikah banyak beda loh. Nikah satu, orang yang cuma punya satu istri punya masalah nggak? Punya tantangan nggak dalam rumah tangganya? Ada banyak tantangan nggak? Satu aja ada banyak tantangan, lebih dari satu tambah wakil. Loh ini aja loh sudah ribut ya karuan. Loh satu ibu aja lo bisa bertengkar enggak kakak adik. Sering bertengkar juga kan. Ya toh. Apa nenek ada tirinya dari yang 1, 2, 3. Makanya saya juga enggak mau nambah lagi saudaraku ya. Karena takut juga. Takut sama Tuhan saudara. Dulu memang itu budaya. Nanti kalau bisa dijelaskan apa? Salomo juga, Daud. Tapi cinta sejatinya cuma satu loh, jangan salah loh. Sedih loh nanti Anda. Salomo cinta sejatinya siapa? Sulamit ya. 1000 istrinya, cinta sejatinya cuma satu. 999 ngowo. Makanya jangan mau dimadu. Saya tidak tahu ngomong gini apakah ada yang seperti itu, jangan mau dimadu. Madu itu manis, tapi dimadu enggak manis hidupmu. Oke. Teko Isa. Proteksi, ini proteksi dari orang tua. Kalau kita harusnya proteksi, siapa orang tua kita secara negara? Siapa orang tua kita? Pemerintah. Harusnya pemerintah memproteksi. Ini anak kecil, dibully orang, ini minoritas. Kalau dibiarkan ya sudah. Ini puji Tuhan orang tuanya memproteksi. Tapi jangan takut, andai kata pun tidak ada yang memproteksi, Tuhan memproteksi. Saya tunjukkan, saya tutup ayat ini. Ini belum menampakkan dirinya ya minggu depan. Dari Allah pun dapat proteksi. Pertama, Kejadian 21 ayat 12. Kejadian 21 tadi ya. Ayat 11-nya dulu. Abraham mumet dulu ngerasa Kejadian 21 ayat 11. Lanjutan cerita di mocking tadi loh saudaraku. Hal ini sangat menyebalkan Abraham karena anaknya itu. Sebel karena sono ae masalah yo. Makanya ojo akeh-akeh kawin siji mumet tambah. Oke, terus. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab
yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Dari Ishak. Wis rungokno omongane bojomu. Ini salah satu pegangan saya, saudaraku. Selain saya mendengar suara Tuhan, dengar baik-baik sebagai suami, saya dengar suara istri saya. Saya dengarkan. Tuhan pakai dia juga sering bicara kepada saya, walaupun kadang sebel dengerin. Betul, kadang-kadang. Tapi ini ada itu baik, itu Tuhan bicara. Ini yang terakhir ini maaf ya saya mau kasih seseorang. Tapi saya takut dimarahi istri saya. Dulu tuh sering ya nih, pendeta itu selain takut sama Tuhan, takut sama istrinya. Enggak tahu Pak Hari takut enggak sama Mbak Ani? Kalau saya agak takut nanti bertengkar enggak enak gitu loh. Kadang saya ini kalau ngasih orang, wong kene duwe pas kadang. Tapi kalau dia ngasih enggak pernah takut sama saya karena saya maring kayak karepmu. Kalau saya takut ini karena ya sudah. Tapi satu kali saya mau ngasih dan jumlah ini yang luar biasa. Jumlah itu ada di otak saya sekian. Tapi saya takut nanti. Ternyata aku mari tak arek iku wong iku mari tak kei sampean. Kaget. Persis. Puji Tuhan. Akhirnya saya cerita, aku sakjane yo meh ngono wedi mbek kon aku. Oh iya. Makane karena yang kerja. Duit-duitnya dia. Saya yang make nghabiskan. Ini Pak Hari soalnya kerja ya Pak Hari ya. Ini sekarang yang jadi enggak kerja ya. Semangat nih. Kaoleh ngono wae. Nah guyon biarane. Tapi terus takut enggak sama maksud takut itu hormat ya, sama istrinya. Saya menghormati istri saya, takut. Saya dengarkan suara istri saya. Karena saya percaya, saya sering ngomong Tuhan loh sering nanti bicara juga. Lalu istrimu, Yakub ya, dihormati loh istrinya. Tuhan pakai dia juga loh bisa. Kadang-kadang mungkin sebel kan ngono. Sambel iki. Pedes sambel ya. Tapi Tuhan kadang-kadang maaf lewat hal-hal seperti itu Tuhan bisa. Ini suami istri dalam Kristus itu luar biasa. Mas juga ya, gue nek wis kawin ya. Esther ngomong apa rungokno ya. Ayo Mas juga renang neng got Mas juga. Oh iya ayo. Nah. Ya, nanti nek konseling tak umbah kon kok ya wis saiki durung. Proteksi dari Tuhan. Menguatkan perkataannya Sarah. Idenya Sarah. Yes, gak apa Bram. Wis iki ada lagi yang kedua, terakhir ini. Loh, kepencet mencolotnya ado, saudaraku ya. Proteksi dari Tuhan adalah Kejadian pasal 25 ayat 11. Saya tutup ini. Kisah cinta Ishak dan Ribka di depan aja ya. Kejadian 25 ayat 11. Atau pas pernikahan aja, wah asik gitu. Setelah Abraham mati, orang tua yang seharusnya, orang yang senior kita, orang yang di atas kita, yang harusnya memprotek kita, membela anak-anak yang masih kecil tadi, yang di-mocking tadi, yang minoritas tadi, tidak melakukan itu. Mati ini bicara memang sudah tidak ada lagi yang memproteksi. Selama Abraham hidup, Abraham bisa memproteksi Ishak. Tapi setelah mati, siapa yang memproteksi? Siapa yang membela? Siapa yang ini kan mumpung masih hidup, tadi kan selama Abraham hidup ayatnya teliti tadi. Anak gudik-gudiknya disuruh pergi, kasih pemberian-pemberian di sini, dikasih harta warisannya. Seluruh ini mewarisi namaku, mewarisi kejayaanku, mewarisi panggilan pilihan Tuhan. Makanya bukan Allah Abraham, Ishak dan Ismail. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Alkitab menyebutnya gitu. Ini sudah diperkuat dengan proteksi Tuhan. Ketika Abraham mati, apa lanjutnya? Allah memberkati Ishak, anaknya itu. Allah memberkati Ishak, anaknya Abraham yang sudah mati itu tadi. Orangnya boleh mati, tapi berkatnya tidak mati. Amin, saudaraku? Lu nangkem enggak ini, saudara? Orang yang selama ini memproteksi Anda sudah tidak ada lagi, yang memberkati Anda enggak ada lagi. Tapi karena Tuhan, berkat itu tidak akan pernah putus. Amin. Allah memberkati Ishak, anaknya itu. Nanti minggu depan baca. Berkatnya itu ayat yang saya seneng banget. Ishak kaya, bertambah kaya dan sangat nanti berkat dari Tuhan. Nggak usah takut, nggak usah khawatir dengan hidupmu. Ishak mengalami Tuhan. Masih kecil, belum dia wis dapat janji Tuhan, dapat panggilan Tuhan, tak pilih ini keturunannya. Ishak anakmu ini aku akan buat janji sama dia. Wong lurung ono arep janjian sama Tuhan. Keturunannya. Lahir pun kecil di mocking, dibully, dipersekusi, dianiaya.
dibela oleh bapaknya dengan keterbatasan bapaknya pun. Abraham kan separuh-separuh, ya apa-apa iki anakku iki yo anakku. Sebel kan dia. Tapi Tuhan ngomong, rungokno Sarah. Itu, tapi nanti gini, Tuhan itu juga adil. Anakmu Ismail itu juga tak berkati. Tapi tadi kita sudah ngerti namanya istilahnya pemberian, itu juga jadi bangsa yang besar juga. Tapi yo janjiku untuk Isa. Allah tetap adil. Makanya saudara jangan heran, kok gak wong Kristen tok ya sing sugih. Oh, karepmu dhewe. Pernah khotbah itu kan. Allah itu mengasihi, itu juga ciptaannya. Ismail itu juga ciptaannya Tuhan, juga anak-anaknya Tuhan sebetulnya. Anak-anaknya Abraham. Cuman beda, ada satu yang membedakan, ada rencana Tuhan yang khusus. Demikian juga dengan Anda. Tuhan mengasihi Anda, Tuhan punya rencana yang khusus dalam hidup Anda. Mari kita berdoa. Haleluya.